walaupun mereka tidak kelihatan, tetapi leluhur kita ini selalu dekat dengan keluarga-keluarganya yang sekarang. Yang berikutnya adalah digunakan untuk persembahan. Persembahan ini bisa diberikan kepada para leluhur. Bapak Ibu, kalau setiap cengbe atau ulang bana ini sering nggak melakukan pelimpahan jasa? Ada ya. Jadi sebisa mungkin harus memang ada. Setiap tahun, bahkan setiap saat ketika Bapak Ibu berdana makanan kepada anggota sangga. Ini adalah kesempatan bagaimana kita bisa berbagi kepada leluhur-leluhur kita. Walaupun mereka tidak kelihatan, tetapi leluhur kita ini selalu dekat dengan keluarga-keluarganya yang sekarang. Maka kalau Bapak Ibu misalkan pesta berdana, jangan lupa untuk dilimpahkan. Kalau Bapak Ibu pesta diceritakan di dalam Dharma itu, mereka akan datang melihat dari dekat. Kalau keluarganya ini lupa tidak melakukan pelimpahan jasa, mereka akan sedih. Wah, ini para keluargaku kok lupa ya sama saya, jadi sedih. Tetapi kalau kita melakukan pelimpahan jasa, mereka akan bahagia secara otomatis. Selain bahagia, mereka juga akan mendoakan kita kembali supaya sehat dan bahagia di alam manusia. Karena mereka di alam yang kurang bahagia, karena sangat sulit melakukan kebajikan di sana. Tetapi di alam manusia ini adalah kesempatan emas bagi manusia yang mau melakukan kebajikan. Salah satunya adalah kepada leluhur yang telah meninggal, yang dekat ataupun yang jauh. Karena kita ini sudah tidak terhitung leluhurnya. Dari bapak kita, bapaknya bapak kita, bapaknya terus, nggak ada habisnya. Sejak apa? Sejak bumi ini terbentuk. Sehingga banyak leluhur yang terlahir di alam menderita dan perlu pelimpahan jasa dari alam manusia. Yang berikutnya, persembahan yang diberikan kepada para dewa. Jadi biasanya di sini ada sembahyang para dewa kan? Ada? Nggak ada. Biasanya kalau sembahyang dewa. Jadi itu disampaikan di dalam Dharma. Maka kita bisa menggunakan harta kita ini memberikan persembahan kepada para dewa tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Kalau kayak di tempat saya, karena saya ini lahir di Jawa Tengah, di Pati, ya, dekat pabrik kacang Garuda, tapi bukan pabrik saya, keluarganya Pak Sudamek yang punya. Jadi di sana itu ada satu tradisi, setiap bulan Poso, Syawal, Apit. Tahu Apit ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Pokoknya setelah bulan puasa itu 2 bulan berikutnya, itulah. Dan di sana itu Bapak Ibu, setiap tahun itu masyarakat mengadakan namanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu bisa dibilang rasa syukur karena 1 tahun ini panennya melimpah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini sudah tradisi turun-temurun dan setiap tahun itu dilakukan. Semua masyarakat di situ, di kelurahan situ itu membawa makanan dan lain sebagainya. Nanti dibawa ke satu tempat yang dikeramatkan itu. Nah, siapa yang bilang punden tadi? Ya itu. Orang Pati. Orang Pati ya? Loh, tetangga dong.
Oh, ada teman padi. Berarti tahu ya. Padinya mana? Malah tetangga dekat itu. Ngablak ya. Saya giling. Iya. Oke. Jadi di sana itu ada tradisi yang setiap tahun itu dirayakan. Bahkan di zaman dulu itu setiap tahun itu ada yang tradisi tiap tahun itu bahasanya nanggap itu apa ya sininya? Sewa pemain kesenian gitu loh. Itu kalau di sana itu nanggap namanya. Nanggap hiburan. Nggak tahu kalau bahasa biaknya ini apa itu nanggap hiburan. Di sini ada dangdut nggak? Nggak ada ya. Tayub ada nggak? Nggak ada ya. Jadi selain sedekah bumi itu juga ngundang nanggap begituan itu ya di tempat itu. Kadang nanggap tayub, kadang juga nanggap wayang namanya. Kalau wayang tahu ya, ya itu. Itulah tradisinya di sana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa melakukan persembahan kepada para dewa pada waktu yang tepat sesuai dengan tradisi setempat masing-masing. Lalu selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, harta yang digunakan ini supaya kita bisa bahagia juga harus disimpan. Supaya apa? Kalau disimpan ini nantinya untuk cadangan. Cadangan kalau nanti di daerah kita itu ada bencana alam. Misalkan rumahnya kena banjir. Kalau kita punya cadangan maka nggak terlalu khawatir. Tapi kalau kita tidak punya uang maka kekhawatiran, kesedihan, ratapan itu akan datang. Karena kita punya simpanan, menggunakan harta kita ini dengan baik, disimpan sehingga sewaktu-waktu kalau ada bencana alam datang maka kita bisa menggunakannya. Kemudian yang lain lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, supaya harta yang kita miliki, yang kita punya ini kebajikannya itu siang malam bisa mengalir. Ada disampaikan oleh Buddha di dalam Samyutta Nikaya. Uang yang dimiliki, harta yang dimiliki yang pertama kali digunakan untuk membangun jalan, jembatan. Mengapa? Karena setiap hari, setiap saat jalan dan jembatan ini dilalui oleh orang, bermanfaat bagi orang banyak sehingga kebajikannya ini ngalir siang dan malam. Lalu selain membangun jalan, jembatan, bisa membangun taman. Apalagi ini wihara kan baru dibangun, pasti yang nanti ada tamannya. Jadi membangun taman, membangun wihara, membangun tempat tinggal para biku, ini kebajikannya mengalir terus karena digunakan oleh manusia dan bermanfaat bagi orang banyak, apalagi wihara. Kalau siang malam ada orang sembahyang atau siang malam mengulang-ulang tentang ajaran Buddha, kebajikan ini akan berbuah terus-menerus siang dan malam. Selain itu bisa membuat sumur bor atau sumur apalah yang bisa mengeluarkan air, bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini bisa sangat banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita melakukan hal ini, kebajikan kita akan mengalir siang dan malam, tidak pernah berhenti. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita bangun ini bermanfaat bagi banyak orang, sehingga kebajikannya mengalir terus. Jadi tadi yang pertama kebahagiaan karena memiliki, yang kedua kebahagiaan karena menggunakan. Cukup ya, 2 aja. Sudah jam berapa? 8:30. Biasanya sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 10. Yakin?
Yakin? Hah? Kok kayaknya nggak bilang yakin ya, cuma gini-gini aja. Kalau gitu saya tambahin lagi, masih ada 2 supaya genap 4. Tapi singkat saja. Tadi saya kan udah bilang singkat saja ya, 2. Yang ketiga ini adalah bahagia karena tidak memiliki hutang. Bapak Ibu kalau tidak punya utang, tidak mikirin ditagih. Tidur nyaman, nyamplung, bangunnya pagi, semangat kerja lagi karena tidak punya hutang. Kalau punya utang sudah jatuh tempo dan Bapak Ibu tidak punya, stres, pusing, stres. Tapi bukannya tidak boleh punya hutang ya. Tapi Sang Buddha mengatakan kebahagiaan salah satunya itu tidak punya hutang. Enak, kemana-mana nggak punya beban, nggak mikir ditagih. Kalau kita punya utang sama temannya gitu, udah jatuh tempo nggak bisa bayar, ketemu aja malu. Kalau ketemu, kalau malu biasanya justru malah menghindar. Oh, si A saya punya hutang sama si A, si A ada di sana, nyingkir dulu lah. Ya, begitu. Jadi batinnya khawatir karena memiliki hutang. Apalagi kalau hutangnya tidak dibayar. Tiap malam mikir terus, sampai mimpi pun juga mikir hutangnya terus. Jadi menderita. Tapi kalau tidak punya hutang, wah bisa leha-leha kemana saja, aman anteng karena tidak terbebani oleh hutang. Dan yang keempat adalah bahagia karena memiliki perilaku yang baik, hidupnya tidak tercela, sehingga aman kemana saja. Perkumpulan apapun itu yang akan didatangi, kita merasa memiliki punya keyakinan, tidak khawatir karena kita tidak pernah jahat dengan mereka, sehingga hal ini menjadi pendukung kita untuk bergaul kepada siapa saja, tidak ada kekhawatiran. Sehingga ini disampaikan di dalam Dharma adalah kebahagiaan karena memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela. Ada satu cerita sebagai penutup Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda namanya ini Nandia. Nandia ini masih muda tapi punya usaha yang banyak. Dia pengusaha. Biasa kalau pengusaha itu kan bukan hanya duduk di satu tempat. Kalau sudah buka peluang di sini, nanti cari lagi tempat. Usahanya dikembangkan. Suatu saat si Nandia ini dinikahkan dengan seorang perempuan. Perempuan ini dikatakan berbeda keyakinannya dengan Nandia. Karena Nandia ini adalah orang yang sangat yakin, orang yang sangat respect kepada Buddha. Akhirnya beliau menikah dengan istrinya. Setiap hari Nandia ini selalu mempersembahkan persembahan makanan kepada sangha. Setiap hari, karena rumahnya itu tidak jauh dari wihara. Biasa kalau di zaman dulu itu para biku berpindah patah setiap hari. Tidak tahu kalau di dia ini kira-kira pindah patah setiap hari apa tidak? Tidak ya, umatnya yang datang ya. Iya. Jadi pada zaman itu setiap hari itu melakukan persembahan dana kepada sangha. Selain itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena saking sibuknya yang pengusaha ini, ketika mau pergi berbisnis, dia pesan sama istrinya, istriku
Setiap hari kamu harus melakukan tugas saya untuk berdana. Saya akan pergi berbisnis. Kurang lebih begitu. Jadi setiap hari itu juga melakukannya. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Nandia ini membangun satu tempat atau boleh dikatakan wihara yang dipersembahkan kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha. Kalau orang yang punya duit itu kan gampang ya bangun wihara. Sini aja bangun wiharanya gede itu. Kalau tidak ada duitnya mana bisa bangun segede itu? Tidak bisa. Nah, Nandia ini karena punya materi yang cukup, jadi membangun satu wihara besar yang dipersembahkan pada sangga. Suatu saat muridnya Sang Buddha yang sangat sakti mandraguna ini pergi ke alam surga, ke tempatnya Dewa Saka. Nggak tahu tempatnya Dewa Saka itu di mana, bilangnya di surga. Karena saya belum ke sana. Jadi saya belum tahu persis letaknya di mana. Bapak Ibu nanti kalau duluan ke sana jangan lupa ya kasih tahu saya. Harus cepat balik ya. Kalau ingat harus cepat balik. Begitu sampai sana kalau nggak cepat balik nanti terlambat. Iya, karena Bapak Ibu menikmati satu hari aja di alam manusia udah 100 tahun. Ya saya sudah mati dulu. Jadi di sana Mahamoggallana ini melihat para dewa ini sibuk. Para dewa ini membangun istana yang megah mewah. Lalu Mahamoggallana ini bertanya, "Oh dewa, istana yang bagus, yang megah, yang sangat indah ini dibangunkan untuk siapa?" Lalu dewa itu menjawab, "Istana yang megah mewah dan indah ini dibangun untuk diberikan kepada Nandia." Lalu agak bengong sedikit. Orangnya kan masih hidup di alam manusia, sudah dibangunkan istana di alam dewa. Kemudian Mahamoggallana turun ke bumi, menemui langsung Sang Buddha. Begitu menghadap Sang Buddha memberikan hormat, lalu bertanya, "Oh Bhagawan," kurang lebih ini. Nanti bisa baca sendiri ceritanya. Orangnya masih hidup di dunia, tapi di surga kok sudah dibuatkan istana yang megah, apakah ini benar? Lalu Sang Buddha menjawab, "Seperti yang Anda lihat Moggallana, begitulah kebajikan yang dilakukan di alam manusia akan berbuah walaupun orangnya masih hidup di dunia." Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Nandia ini sudah berumur semakin hari semakin tua, kemudian meninggal dunia, beliau terlahir di alam surga, istananya yang megah mewah karena dari hasil kebajikan yang beliau lakukan. Jadi inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa mengingatkan kita kembali, bisa memotivasi diri kita untuk banyak-banyak melakukan kebajikan sehingga kita memiliki 4 kebahagiaan di dunia ini. Bahagia karena memiliki, bahagia karena menggunakan, bahagia karena tidak punya hutang, dan bahagia karena kita memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.